wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi bersama saya Asih Kurniasari. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal KSN Kimia tahun 2020. Nomor soal yang akan dibahas yaitu nomor 17, 18, dan juga 19. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan, tapi sebelumnya alangkah lebih baik kita memulainya dengan berdoa. Yuk sama-sama kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 17 yaitu senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat. Kita tandai dulu rumus kimia. Senyawa pentingnya dengan rumus kimia yaitu HC9H7O4 yang memiliki nilai tetapan kesetimbangan asam Ka-nya yaitu 3,3 kali 10 pangkat negatif 4. Agar larutan memiliki pH 3,3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutan haruslah sama dengan. Berarti yang ditanya adalah perbandingan dari ion asetil salisilat. Kalau dia menjadi ion berarti dia melepas satu H-nya ya, atau satu H plusnya, sehingga dia menjadi C9H7O4-. Berbanding dengan asam asetil salisilat. Ini adalah rumus asam asetil salisilat yaitu HC9H7O4. Nah, dengan catatan di sini pH-nya yaitu 3. pH-nya sama dengan 3. Jika pH-nya 3, maka konsentrasi H plusnya itu sama dengan 10 pangkat negatif 3. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita identifikasi dulu. Dia masuknya ke dalam campuran asam, di mana di sini yang diketahui adalah asam lemah yaitu asam asetil salisilat. Lihat di sini ada data Ka, maka dia adalah ciri dari asam lemah ya jika ada Ka. Dan juga yang diketahui adalah ion asetil salisilat. Berarti karena dia melepas H plusnya, ion asetil salisilat ini dia sebagai basa konjugasi dari asam asetil salisilat, atau dia berupa garam dari asam asetil salisilat, ion garam ya dari asam asetil salisilat. Nah, karena komponennya terdiri dari basa konjugasi dan garam, maka kemungkinannya ada dua. Dia akan masuk ke konsep penyangga atau ke konsep hidrolisis. Untuk mengetahui rumus mana yang diketahui, penyanggakah atau hidrolisis, kita identifikasi yang diketahuinya. Apa yang diketahuinya? Biasanya kalau penyangga, di sini kan asam ya, maka penyangganya adalah penyangga asam. Biasanya yang diketahui adalah asam lemah dengan Ka-nya. Nah, kalau hidrolisis, karena ini yang diketahuinya adalah asam, maka yang diketahuinya adalah asam lemah dengan Kb-nya. Karena yang diketahuinya adalah asam lemah dengan Ka-nya, maka kita masuk ke konsep penyangga asam. Karena di sini yang diketahui adalah asam. Jadi masukkan ke rumus penyangga, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol sisa asam atau mol asam lemahnya dibagi dengan mol basa konjugasinya dikali dengan nilai valensi asamnya. Seperti ini, atau ini juga sama saja jika kita menulisnya sebagai konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemahnya dibagi konsentrasi dari basa konjugasi dari asam lemahnya dikali dengan A. Nah, kita masukkan datanya. Konsentrasi H+-nya di sini ada yaitu 10 pangkat negatif 3. Ka-nya juga ada yaitu 3,3 dikali 10 pangkat negatif 4. Mol sisa asam atau mol asamnya yaitu ini ya, konsentrasi asamnya dia sama saja karena dalam volume yang sama. Jadi konsentrasi HC9H7O4 dibagi konsentrasi dari garam atau basa konjugasinya yaitu C9H7O4-. Nah, karena yang ditanya adalah ini, kebalikan dari ini ya, maka kita pindah ruaskan ini. Jadi dia posisinya jadi ke sini, ini ke bawah. Kita kali silang. Jadi ini menjadi C9H7O4- dibagi konsentrasi dari asam asetil salisilatnya yaitu HC9H7O4 sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat negatif 4. Ini dia pindah ruas ke sini jadinya.
dibagi 10 pangkat negatif 3. Di atas ada 10 pangkat negatif 4, di bawah 10 pangkat negatif 3, maka negatif 4 dikurangi negatif 3. Itu sama saja dengan negatif 1. Jadi hasilnya adalah 3,3 dikali 10 pangkat negatif 1 atau sama dengan 0,33. Jadi perbandingan konsentrasi ion asetilsalisilat dibagi dengan konsentrasi HC9H7O4 atau asam asetilsalisilat yaitu 0,33. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 18, larutan besi 3 nitrat dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi seberat 24,2 gram. Pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah, oke, kita identifikasi dulu yang ditanya. Yang ditanya adalah volume gas yang dihasilkan, berarti yang ditanya adalah V-nya. V dari gas yang dihasilkan. Nah, karena di sini adalah elektrolisis, maka kita tinjau larutan elektrolit yang digunakannya. Kita tinjau reaksi di kation dan juga anionnya, atau reaksi di katoda dan juga anodanya. Oke, jika terionisasi FeNO3 3 kali, dia akan menghasilkan Fe, atom Fe dan juga NO3 sebanyak 3 buah. Oke, untuk mempermudah kita tulis di sini, berarti FeNO3 3 kali, jika dia terionisasi ini akan menghasilkan Fe, atom Fe dan juga 3 buah anion NO3. Kita tahu NO3 ini dia muatannya -1 ya. Ini yang ketiga tuh dia ke sini. Oke, lanjut selanjutnya berarti jumlah muatannya yaitu negatif 3 sehingga Fe-nya di sini adalah 3 plus muatannya. Nah, selain itu diketahui juga dalam soal ini dihasilkan endapan besi sebanyak 24,2 gram. Berarti si Fe3 plus ini dia akan berubah menjadi besi. Besi itu rumusnya adalah Fe padatan. Nah, selanjutnya ini tinjauan untuk kationnya. Nah, kita tinjau untuk anionnya. Anionnya ini kita tinjau berdasarkan reaksi di anoda. Nah, untuk reaksi di anoda kita lihat elektrodanya. Elektrodanya dia inert atau tak inert. Di sini diketahui elektrodanya adalah platina. Ternyata dia elektroda inert ya, yang sukar sekali bereaksi. Nah, sehingga yang akan bereaksi adalah anionnya. Karena anionnya di sini NO3-, kita lihat di aturan reaksi di anoda, kalau dia berupa anion sisa asam oksi, maka yang akan teroksidasi adalah air. Jadi oksidasi dari air, sehingga persamaan reaksinya H2O. Karena oksidasi maka harus ada elektron di sisi setelah tanda panah karena melepaskan elektron, sehingga reaksinya air dia akan berubah menjadi H+ dan juga oksigen. Sebanyak berapa buah H plusnya? Yaitu sebanyak 4 buah. Sehingga di sini adalah 2 buah H2O menghasilkan di sini 4 elektron ya. Sehingga dia setara. Jadi persamaan reaksi oksidasinya seperti ini, sedangkan reduksinya dia yang di atas. Karena di sini Fe3+ maka ditambah 3 elektron. Nah, kita kali silang jumlah elektronnya sehingga ini menjadi, kalau dikali silang dia menjadi 3 Fe. Ini dikali 4, yang ini dikali 3, sehingga ini menjadi 4 Fe3+ plus ini jadi 12 elektron, yang ini menjadi 4 Fe, dan yang ini menjadi 2 dikali 3 yaitu 6 H2O, ini menjadi 3O2, H plusnya menjadi 12 H+, dan elektronnya menjadi 12 elektron. Setelah itu, karena yang ditanya adalah volume gas, di sini yang dihasilkan berupa gas adalah O2 ya, oksigen ini gas. Kalau ini dia dalam bentuk aqueous, terlarut. Begitu pula H2O-nya dia dalam bentuk liquid atau cairan murni. Sehingga persamaan reaksi reduksinya menjadi 4 Fe3+ plus 6 H2O menghasilkan 4 Fe plus 3O2 plus 12 H+. Elektronnya habis karena di sisi kiri dan kanan dia ada 12 elektron. Inilah yang dihasilkan di persamaan reaksi redoks. Selanjutnya di keterangan selanjutnya ini dihasilkan besi sebanyak 24,2 gram.
24,2 gram. Nah, ini masuk ke konsep stoikiometri lautan ya, yang dipadukan dengan elektrolisis. Karena persamaan reaksinya kita sudah punya dan dia sudah setara, sehingga tahap yang kedua kita cari jumlah molnya. Fe ini jika kita lihat di sistem periodik unsur, jika kita bulatkan MR-nya yaitu 56 gram per mol. Sehingga kita bisa tahu jumlah mol dari Fe ini dia sebanyak 0,433 mol. Dari hasil perhitungan 24,2 dibagi 56 yaitu 0,433. Nah, karena yang ditanya adalah volume gas dan gasnya berupa O2 yang ini, maka kita cari mol O2 dari mol Fe. Berarti kita bandingkan koefisiennya. Koefisien O2 yaitu 3, Fe-nya koefisien yang diketahui yaitu 4. Berarti 3/4 dikali 0,433 mol. Sehingga kita bisa tahu mol dari oksigennya yaitu sebesar 0,3247 mol. Atau jika kita bulatkan menjadi 3 angka, dia menjadi 0,325 mol. Nah, karena yang ditanya adalah volume, kita tahu untuk menentukan volume jika mol diketahui itu menggunakan rumus N sama dengan V. Dan dia pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer. Berarti V dibagi 22,4 liter per mol. Karena yang ditanya ini, maka V-nya yaitu N dikali 22,4 liter per mol. N-nya yaitu 0,325 mol. Berarti dikali 22,4 liter per mol. Ini ada mol, di bawah mol kita coret, sehingga V-nya setelah kita hitung itu datanya yaitu 7,28 liter. Jadi jawabannya yang mendekati adalah 7,26 liter. Nomor 19, ini tentang KSP ya, atau hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan dari MgF2 berarti di sini kita tahu yang diketahui yaitu KSP dari MgF2 dalam air murni adalah 7,4 dikali 10 pangkat negatif 11. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam larutan NaF 0,1 molar adalah yang diketahui selain itu yaitu konsentrasi dari NaF sebesar 0,1 molar. Sepertinya ini yang ditanyakan adalah kelarutan ya. Kaitan kelarutan dengan ion senama. Nah, jika kita tahu konsentrasi NaF-nya itu 0,1 molar, sedangkan NaF jika dia terionisasi membentuk Na+ dan F-, maka di sini konsentrasi dari Na+-nya itu 0,1 molar dan F-nya pun 0,1 molar karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Selanjutnya, kita cari data kelarutan dari MgF2 dulu. Dari hasil kelarutannya ini. Maka, kita cari ionisasi dari MgF2. Oke, sebelumnya yang ditanya adalah kelarutan ya, berarti S-nya. MgF2, jika dia terionisasi, ini membentuk Mg2+ dan 2F-, sehingga di sini S dan di sini adalah 2S. Kita masukkan ke rumus KSP dari MgF2. Ini terdiri dari konsentrasi Mg2+ dan F- kuadrat karena koefisiennya 2. Selanjutnya kita masukkan data KSP-nya yaitu 7,4 dikali 10 pangkat negatif 11. Konsentrasi Mg2+-nya sebagai S dan F-nya kita ubah menjadi konsentrasi ini F- dari NaF. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa yang diambil yang ini. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu bahwa konsentrasi si F- ini dalam MgF2 dia jauh lebih kecil daripada konsentrasi F- dalam NaF. Ya, jadi S-nya dia jauh lebih kecil daripada 0,1 molar. Sehingga yang kita ambil adalah yang lebih besarnya tentunya yaitu 0,1 molar. Sehingga di sini kita masukkan data konsentrasi F-nya yaitu 0,1 molar. 0,1 molar ini sama saja dengan 10 pangkat negatif 1. Jadi ini 10 pangkat negatif 1 dipangkatkan 2.
Sehingga nilai S-nya ini dipangkatkan 2, jadi dia menjadi 10 pangkat negatif 2. 7,4 kali 10 pangkat negatif 11. Karena yang ditanya adalah S, maka nilai S sama dengan ini pindah ruas sehingga menjadi 7,4 kali 10 pangkat negatif 11 dibagi 10 pangkat negatif 2. Di atas pangkat negatif, di bawah pangkat negatif, maka pangkatnya dikurangi. Jadi min 11 dikurangi min 2, hasilnya adalah min 9. Jadi hasilnya 7,4 dikali 10 pangkat negatif 9. Inilah hasilnya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih telah menyaksikan penjelasan materi dari pembahasan soal KSN Kimia tahun 2020 tingkat kabupaten. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.